So, welcome guys. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai olahraga dalam Islam. Pada presentasi kami kali ini, kami akan menjelaskan hukum gulat. Kelompok ini terdiri dari saya, Hugamat Kaspari, Priscilla, Aliani, dan juga dan juga Afri. Next. Next. Bagian latar belakang akan dijelaskan oleh Afri. Pada Afri dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih juga. Di sini saya akan latar belakang tentang olahraga dalam Islam. Islam merupakan agama yang bersifat komprehensif, syamil yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama serta dengan dirinya sendiri. Salah satu aspek penting yang mendapat perhatian dalam Islam adalah kesehatan jasmani. Dalam perspektif Islam, tubuh manusia bukan sekadar alat biologis, melainkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, menjaga kesehatan bukan hanya kebutuhan duniawi, tapi juga memiliki dimensi ibadah. Salah satu cara menjaga kesehatan tersebut adalah melalui aktivitas fisik atau olahraga. Bahkan terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bergulat dengan Rukanan bin Abdi Yazid yang dikenal sebagai orang yang sangat kuat, dan beliau berhasil mengalahkan. Hal ini menunjukkan bahwa gulat bukanlah aktivitas yang asing dalam Islam. Next. Terus di sini juga ada rumusan dan tujuan masalah. Yang pertama rumusan, apa yang dimaksud dengan gulat, hukum gulat, hikmah olahraga gulat, serta rukun dan syarat gulat dalam perspektif olahraga dan syariat. Yang kedua, apa saja macam-macam jenis bela diri yang mirip gulat dalam konteks olahraga Islam. Terus tiga, bagaimana pandangan para ulama terhadap gulat modern yang seringkali menampilkan kekerasan dan membuka aurat. Tujuannya itu nomor 1 untuk mengetahui definisi gulat, hukum gulat, hikmah gulat, serta rukun dan syarat batasan syariat dan dalam melakukannya. Kedua, untuk mengetahui macam-macam jenis olahraga bela diri yang relevan dalam konteks hukum Islam. Ketiga, untuk mengetahui hukum gulat modern yang bermasalah berdasarkan pendapat ulama. Terima kasih. Next. Bagian pengertian gulat akan dijelaskan oleh Aliani. Pada Aliani dipersilakan. Baik, pengertian gulat. Secara umum, gulat adalah olahraga bela diri yang melibatkan dua orang yang saling berusaha untuk mengendalikan atau menjatuhkan lawan dengan teknik tertentu, seperti bantingan, kuncian, dan pegangan, tanpa menggunakan pukulan atau tendangan. Dalam perspektif Islam, gulat dikenal dengan istilah al-musyahro'ah, yaitu aktivitas fisik yang bertujuan untuk melatih kekuatan, ketangkasan, dan ketahanan tubuh. Gulat tidak hanya dipandang sebagai olahraga, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesiapan fisik dan mental. Next. Di sini ada hukum gulat. Secara umum, hukum asal gulat dalam Islam adalah mubah, boleh, dan bahkan bisa menjadi sunnah dianjurkan jika diniatkan untuk tujuan yang baik, seperti menjaga kesehatan, melatih kekuatan untuk pertahanan diri, atau dalam rangka jihad fisabilillah. Terima kasih. Next. Selanjutnya, Bagian rukun dan syarat gulat akan dijelaskan oleh Priscilla. Pada Priscilla disilakan. terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian rukun dan syarat gulat.
Agar gulat menjadi aktivitas yang halal dan berbuah pahala harus memenuhi syarat dan batasan, yaitu yang pertama adalah niat yang benar. Niat yang benar itu untuk menjaga kesehatan dan kekuatan dalam rangka beribadah. Yang kedua adalah menutup aurat. Peserta harus memakai pakaian yang menutup aurat dengan sempurna. Yang ketiga adalah larangan kekerasan berlebihan. Tidak boleh memukul wajah, menyiksa, atau melakukan teknik yang sangat berbahaya yang bisa menyebabkan cacat atau kematian lawan. Yang keempat, ada bebas dari judi dan riba. Tidak boleh ada unsur taruhan atau materi antar pemain maupun penonton. Yang kelima, ada waktu yang tepat. Tidak dilakukan pada waktu-waktu yang sholat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam bela diri. Dalam Islam tidak hanya gulat yang dikenal, beberapa olahraga bela diri yang serupa, yaitu ada memanah. Yang kedua ada berkuda, dan yang ketiga ada pencaksilat. Selanjutnya, untuk pendapat ulama yang diperbolehkan yaitu sebagian besar ulama sepakat memperbolehkan gulat dan olahraga bela diri baik yang melibatkan kuncian maupun senjata selama bertujuan untuk kesehatan, kesenangan yang mubah ataupun persiapan fisik untuk jihad. Mereka bersandar pada dalil perbuatan Rasulullah yang bergulat dengan rukanah dan fakta bahwa para sahabat juga berlatih fisik. Untuk pendapat ulama yang melanggar yaitu ada membuka aurat. Membuka aurat itu seringkali hanya memakai celana ketat yang tidak menutup aurat. Dan yang kedua ada kekerasan yang berlebihan dengan tujuan utamanya adalah menyakiti atau membuat lawan tidak berdaya. Bahkan dalam gulat hiburan bersifat skenario pun seringkali menampilkan kekerasan yang tidak baik. Yang ketiga ada perjudian. Adanya bursa taruhan yang masif di seputaran pertandingan profesional. Oleh karena itu, ulama seperti mereka yang tergabung dalam Majma' al-Fiqih al-Islam mengharamkan gulat bebas atau freestyle. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Huga. Baik, pandangan keagamaan terhadap gulat modern yang bermasalah. Dalam pandangan Islam, gulat modern yang mengabaikan batasan aurat, mengutamakan kekerasan brutal, dan syarat perjudian adalah aktivitas yang haram. Meskipun olahraga asalnya mubah, namun karena wasilah atau sarana yang digunakan mengarah pada kemaksiatan, maka hukumnya berubah menjadi haram. Next. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya gulat merupakan salah satu bentuk olahraga bela diri yang dalam perspektif Islam pada dasarnya diperbolehkan atau mubah. Bahkan dapat bernilai sunnah apabila dilakukan dengan niat yang baik, seperti menjaga kesehatan, melatih kekuatan fisik, dan sebagai bentuk pertahanan diri. Dengan demikian, gulat dapat menjadi aktivitas yang bermanfaat dan bernilai ibadah apabila dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu menjaga etika, niat, serta aturan syariat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.